Halo, puji Tuhan, Shalom. Saya sungguh bersyukur kalau pada sore hari ini boleh berbagi pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan itu baik, amat baik dan terlalu baik. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 berkata demikian, tetapi kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan dalam hatimu. Itu harus kita lakukan hari lepas hari, saat lepas saat. Karena begitu kita bangun pagi, kita diserbu dengan berbagai pikiran, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai kesulitan. Dan bagian kita kuduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Dengan kata lain, Dia berdaulat penuh, berkuasa penuh, dan Dialah yang mengatur kehidupan kita. Biar kita mempunyai pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Beberapa waktu yang lalu ketika kami pergi ke Amerika, saya kagum dengan satu anjing yang dimiliki oleh Meli, teman yang ada di sana. Anjing itu dilatih sedemikian rupa sehingga dia hanya boleh berada di satu ruang, satu waktu, satu tempat. Dan anehnya katanya Meli ini, dia tidak akan melewati batas yang diberikan kepada dia. Kemudian saya renungkan, anjing, hewan bisa dilatih, disiplin sedemikian rupa. Terlebih lagi kita manusia. Kita bisa dilatih, kita bisa disiplin asal kita mau, asal kita kuduskan Kristus yang ada di dalam hati. Saudara, saya suka sekali dengan cerita yang ada di dalam Alkitab tentang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara, kalau pendarahan itu mengeluarkan tenaga, pasti dia tidak kuat lagi. Kita aja yang wanita kan kalau per bulan ada 3 hari lah dia. Itu bisa lemes. Ini bayangkan 12 tahun. Betapa krempeng perempuan ini. Betapa lemah perempuan ini. Tapi satu waktu dia dengar Yesus akan lewat. Dia kumpulkan semua tenaga yang ada pada dia. Dia kumpulkan semua iman yang ada pada dia. Dan dia pergi. Pasti ketika dia berjalan dia tidak kuat. Mungkin dia diusir. Mungkin juga dia berbau. Bayangkan 12 tahun pendarahan. Pasti bau amis. Tapi matanya tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dia boleh mencapai yang dia rindukan di dalam hati. Saudara, pikiran ini membawa peranan yang sangat-sangat penting. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, tahu nggak jeruk nipis? Jeruk nipis. Coba saudara bayangkan jeruk nipis yang juicy itu, kemudian saudara ambil pisau yang tajam, kemudian saudara potong dan peras. Apa yang saudara rasakan? Kan di sini air liur mulai keluar kan? Padahal jeruknya tidak ada, kita tidak lihat. Tapi lihat peran pikiran. Bagaimana kalau kita bayangkan jeruk nipis. Ini mengakibatkan mulut kita air liur keluar. Jadi kita harus kendalikan pikiran kita. Nah, perempuan ini matanya tertuju kepada Tuhan. Imannya tertuju kepada Tuhan. Pikirannya tertuju kepada Tuhan. Dia tidak tunggu sampai Tuhan jamak dia. Tapi dia pergi dan menjamah Tuhan. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa. Dia punya iman, bekerja sama dengan pikirannya, bekerja sama dengan perasaannya. Dia tidak hanyut dengan apa yang orang katakan, enyahlah engkau, pergilah engkau. Tapi matanya tertuju kepada Yesus. Kita semua punya masalah. Kita semua punya kesulitan.
Tapi kalau mata kita tertuju kepada Yesus, sama seperti Petrus, ketika matanya tertuju pada Yesus, dia tidak tenggelam. Tapi begitu matanya dia lihat gelombang, angin, ribut, dia tenggelam. Perempuan ini dia mengalami kesembuhan. Kapan? Ketika dia jamah jubah daripada Yesus. Dan Tuhan berkata, siapa yang menjamah saya? Kan semua orang menjamah dia. Tapi ada satu orang yang menjamah dengan iman. Mengapa penting Tuhan berkata demikian? Kalau enggak, dia pikir, oh, tabib ini yang menyembuhkan saya, dukun ini yang menyembuhkan saya. Dia harus mengaku bahwa yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Maka Tuhan berkata kepadanya, pergilah engkau sudah sembuh. Biarlah kita semua yang punya masalah, punya ada sakit penyakit. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dan kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan, dan kita kuduskan Kristus yang ada di dalam hati kita, maka hari lepas hari kita akan berjalan dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Tuhan memberkati.